Baik, saya pakai kacamata. Saya pakai kacamata karena kata dokter saya ini kebanyakan baca Twitter. Sekarang ini ada artikel menyebutkan bahwa minat baca orang terhadap buku udah kalah sama Twitter. Sekarang orang lebih senang baca Twitter daripada baca buku. Ini artikel saya baca di Twitter. Saya kalau baca artikel ya, senang itu artikel yang politik, sepak bola, dan seks. Karena politik, sepak bola, dan seks ada persamaannya. Sama-sama harus ada lawan. Bahkan sepak bola dan seks itu banyak sekali persamaannya. Dalam sepak bola, setelah mencetak gol, berpelukan. Seks kurang lebih seperti itu. Dan sekarang ini juga saya baca ya, di artikel itu menyebutkan bahwa laki-laki dan soal seks itu sangat dihantui oleh soal ukuran. Padahal seksolog mengatakan bahwa perempuan sebetulnya tidak peduli dengan ukuran. Jadi kalau saya itu senang sekali baca ya, saya senang sekali baca. Dan kemudian salah satu penyebab banyaknya perceraian itu adalah katanya karena faktor selingkuh. Alhamdulillah saya termasuk suami yang setia. Sampai sekarang saya belum pernah berselingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan itu harus dicegah. Salah satunya perselingkuhan itu dimulai hal yang sepele, menerima telepon dari lawan jenis. Saya kalau ada perempuan lain menelpon saya akan tolak dengan halus. Mbak, tolong jangan telepon saya lagi. Sekarang tutup teleponnya, kita ketemuan. Ya, saya sebenarnya karena saya cinta sama istri saya. Saya dan istri saya sama-sama suka baca. Istri saya suka baca buku-buku yang sedih. Di awal pernikahan kami, buku yang paling sedih dibaca oleh istri saya adalah buku tabungan kami. Itu kalau baca langsung ke halaman belakang, saldo akhir. Saya tanya, yang saldo tinggal berapa? Istri saya jawab, tinggal kenangan. Sebagai suami yang baik, saya motivasi istri saya. Saya bilang, sayang, kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Istri saya nyaut, apalagi miskin. Ya, saya sekarang senang baca buku-buku motivasi tentang kesuksesan, karena ternyata kunci sukses itu sangat sederhana. Kita harus siap menghadapi kegagalan. Gagal hari ini, esok atau lusa belum tentu berhasil. Orang sukses itu ternyata bisa dilihat dari wajahnya. Nih, kayak Mas ini nih, jauh dari sukses. Orang Mas ya, di mana-mana kalau nonton stand up itu fokus. Ini nonton stand up mesra-mesraan sama sebelahnya, tangan gak lepas. Ciri orang sukses itu bisa dilihat dari wajahnya. Dia itu suka berbinar-binar matanya ketika mendengarkan orang bicara. Responnya positif. Bagaimana jika ada orang memiliki ciri-ciri seperti ini tapi kehidupannya selalu gagal? Ini berarti wajahnya sudah sukses mengelabui orang lain. Dan sukses itu juga katanya bisa dilihat dari tanda tangan seseorang. Kalau tanda tangannya itu naik ke atas, wah, itu berarti karirnya menanjak. Teman saya mengganti tanda tangannya itu, wah, naik ke atas. Benar saja, setelah ganti tanda tangan, karirnya menanjak. Sekarang dia jadi pendaki gunung. Saya punya teman, orangnya sangat alim sekali. Dia sangat suka sepak bola, tapi dia anti taruhan. Dia pernah bilang sama saya, sampai kapanpun gue anti taruhan. Kalau lu gak percaya, berani taruhan berapa? Anaknya sangat alim, nabung di bank syariah, asuransi syariah, cuci mobil di tempat cuci mobil syariah, nggak ada air diganti debu. Bahkan dia mau mengusulkan agar sepak bola itu memakai aturan syariah. Kayak apa itu? Garis penalti
itu ditambah dengan tulisan batas suci. Semua pemain yang masuk kotak penalti harus dalam keadaan berwudu. Jadi jangan sampai nanti ada pemain kena kartu kuning hanya karena gara-gara wudunya batal. Karena ini aturannya menggunakan aturan syariah, maka hasil pertandingannya menggunakan sistem bagi hasil. Ya, senang sekali sekarang ini juga pertandingan sepak bola, ya, Piala Dunia Brazil. Saya heran kenapa sepak bola itu bisa rusuh, padahal sepak bola adalah olahraga paling romantis di dunia. Karena di sepak bola kita bisa lihat laki-laki dan laki-laki pelukan, iya kan, sampai guling-gulingan. Dan satu lagi, kenapa sepak bola itu adalah olahraga paling romantis di dunia? Hanya di pertandingan sepak bola kita bisa lihat pemainnya setelah pertandingan ganti kaos, tukar-tukaran kaos, iya kan. Saya belum pernah melihat dalam pertandingan renang setelah pertandingan tukaran celana renang. Sorry, kacamata udah mulai dinaikkan. Soalnya gue nggak pernah minus. Yang minus otak gue. Kau harus mau, ku ingin kau begitu. Gue jadi. Jadilah engkau. Oke, thank you. Oke, fix. Sip. Selamat malam semuanya. Gua mau bicara soal Indonesia tuh emang negara paling keren dalam hal Yang nggak jadi permasalahan adalah kenapa kalau lu selfie, lu nggak pernah selfie lu lagi di jujur lo, lu nggak pernah ngeliatin kan ekspresi lu dia jatuh, coy. Ikan. Atau bagaimana ekspresinya kalau nyangkut. Lu foto lu goyang begini, ini kenapa enggak? Lu nggak pernah ngerasain ekspresinya kan? Lu nggak pernah ngerasain bagaimana caranya lu nahan, coy. Kenapa nggak mau dikeluarin? Sebelah ada orang. Kalau bunyi pelentong, sebelah ngomong kayaknya sakit perut tuh di sebelah. Benar, serius. Gua nggak bohong. Serius. Karena gua pernah ngalamin. Di dalam toilet sampai ada orang yang ngetuk. Bos, lagi sakit perut ya? Gua yang lagi semangat langsung drop, say. Serius. Langsung buru-buru gua cari tisu, gua kekep. Jadi gue, coy. Lu belum pernah ngerasain tisu masuk lubang kan? Lu tarik, coy. Usus ikut. Lu kayak kempotan usus ayam kalau lagi kalau pagi-pagi kita nyari bubur ayam, coy, kan ada ususnya. Sorry, gue orang Manado, coy. Orang Manado itu nggak pernah makan usus. Jangankan usus, ceker ayam itu di Manado nggak laku, dibuang-buang. Kenapa? Lu bayangin, coy, ceker abis nyari lu makan. Kalau lu mau dia bersih, lu rendam dulu pakai whip. Serius, langsung anti kuman. Warnanya kuning bisa jadi putih. Setelah lu rendam pakai whip, baru lu bawa ke salon mani pedi, coy. Teng. Tuh, dimakan ekspresinya enak. Tapi yang paling gak enak kalau makan dari yang namanya, sorry, kacamata udah mulai dinaikkan. Soalnya gue nggak pernah minus. Yang minus otak gue. Lu bayangin siapa yang bisa ekspresi orang? Gue doang. Gue pernah ngerasain, coy, bagaimana kita di toilet buang air, kalau kentut jangan bunyi. Sumpah sakit perut banget, coy. Kenapa kita nggak boleh bunyi? Sebelah ini ada orang. Kalau kita kentut, sebelah ngomong siapa? Bayangin sampai dia ngintip dari bawah, siap. Lah secara kita artis, nggak enak banget, coy. Kita buang air di toilet terus ada nempel. Kita main keluar ada orang yang masuk, kan yang ngomong, artis nggak ada otaknya tuh nempel. Jadi kita ini berat yang namanya artis. Sebisa mungkin nggak ada bekas. Kalau perlu ada yang rontok, kita ikut pungut. Karena kalau ada yang rontok itu, kita bisa tahu yang rontok ini umur berapa. Kalau masih halus, coy, itu berarti masih berondong. Tapi kalau udah kayak bulu babi,
40 tahun ke atas coy, apalagi agak pendek hitam, besok meninggal dia. Gue boleh jujur, gue tadi suka ngomong gue boleh jujur, gue beragama Kristen. Kemarin gue ke Bontang, gue boleh jujur, gue udah pernah ke Makassar paling jauh. Dikala gue ke Bontang coy, gue sampai nanya sama Tuhan, Tuhan lu di sini tinggalnya jauh banget coy. Gue jujur naik pesawatnya, aduh Bapak di sorga, aduh pesawatnya ditiup angin, bunyi semua sepesawat, Allahu Akbar. Gue ikut-ikutan Allahu Akbar. Panitia ngomong, Pak kan situ Kristen. Iya gue lupa kan minoritas. Serius. Udah begitu apa mendaratnya coy, aduh Tuhan, perut gue langsung pindah agama. Serius. Tapi setelah gua nyampe, kotanya keren. Di Berau juga semalam gua pergi, keren coy. Cuman yang gua bisa bayangin kalau dia pesawatnya jatuh di Berau, kita nggak meninggal karena pesawat, anaconda. Gua lihat dari atas, perawan hutannya. Tapi gua tanya penduduknya, jarang. Cuman hutannya doang yang perawan. Gue bilang sama panitia, tenang, gue nggak nyari cewek karena gue kebetulan tahun ini lagi nggak normal. Dolar ditutup di 11.700. Lu beli tiket 50.000 sanggup. Lebih banyak lagi kalau acara ini gratis, karena kita dididik dari kecil nyanyi sesuatu yang maunya ngajarin gratisan. Buktinya naik kereta api ke Bandung Surabaya, bolehkah naik dengan beli tiket? Emang lu yang punya pesawat, lu yang punya kereta, beli. Kebiasaan mau gratisan, beli. Gua selalu bilang, gua kalau jujur ya, kalau di sini ada yang beragama Kristen, tolong coy, kalau ada pendeta di gereja lu, kalau doa Tuhan, Engkau hadirlah di tempat ini. Hei coy, hukum agama kalau Tuhan datang, kiamat. Serius, jangan dipanggil, biarin dia di sana. Serius, lu bayangkan Tuhan datanglah, dia datang. Gua belum normal, masuk neraka gua langsung. Gue boleh jujur buat yang di sini KW coy, tobat sumpah demi Tuhan, nggak diterima di sorga. Serius. Yang diterima cuma normal, karena kalau masuk surga coy, kasihan malaikatnya, dia harus nolongin orang, telat gara-gara dipanggilin cincin dendong dulu yuk, nggak enak. Nurang Dharma, airnya kotor, janganlah sedih deh, janganlah galau, mi abang datang bawa vibrat. Yang tadi lagu asli Indonesia, rentak Melayu dari Sumatera. Lagu Indonesia itu, lagu daerah Indonesia itu keren-keren, unik-unik. Yang tadi baru dari Sumatera, ya kan? Belum, lu pernah dengar lagunya Sunda? Lagu daerah itu not-notnya beragam, not-notnya kompleks, nada-nadanya variatif. Lagu Sunda, Cingkiran dinalawi koko jaya ni muara, Nurang Dharma raja nu balalaker. Itu kalau lu tulis partiturnya keriting tangan lu. Malam ini gue bakalan banyak nyanyi kayaknya, karena gue bahas tentang musik. Beda kalau gue bahas tentang perang, mungkin gue bakal banyak tiarap. Kalau gue bahas seks, mungkin gue bakal banyak ramas. Jadi ribet, gue bahas musik aja. Ya kalau ngomongin perkembangan musik di Indonesia, ini keren-keren lah. Musik di Indonesia, ini penyanyinya keren-keren, bagus-bagus. Band-bandnya keren-keren. Apalagi vokalis-vokalisnya gayanya unik-unik. Wah, lu lihat kan? Giring Niji, biarlah ku rela. Arman Maulana, panas, 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 panas badan ini. Andika Kangen Band, pujaan hati, apa kabarmu?
Tapi emang ya kalau melihat perkembangannya musik di Indonesia ini lebih mentingin gaya ketimbang kualitas vokalnya. Makanya banyak munculan boy band, girl band gitu. Ya kan? Ini mereka nyanyi sama joget, kebanyakan jogetnya. Nyanyi sedikit, cinta adalah anugerah. Penyanyi biasanya kalau habis konser, ini biar suaranya pulih, minum air jahe. Ya kan? Ini kalau boy band, habis konser, air jahenya nggak diminum, dioles. Pegel bro. Ya mestinya kan yang namanya musik itu kan buat manjain telinga, betul nggak? Ya kan? Musik itu buat didengar. Yang didengar kan suaranya, yang lu resapin kan lirik-lirik lagunya. Musisi zaman sekarang bikin lagunya, liriknya kayak ngasal. Kalau zaman dulu, wow keren. Liriknya kalau dinyanyiin enak, dibaca kayak puisi. Contoh, engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang berkembang. Lu puisiin. Engkau gemilang, malam cemerlang. Keren. Musisi zaman sekarang, kita ambil contoh lagunya Dewiq. Bete-bete ah, basi-basi lo, lu puisiin. Bete musik itu kan musik itu buat gue itu background of life. Ya kan, lu bisa mood lu bisa terpengaruh itu gara-gara musik. Banyak misalkan yang di depan yang cantik ini kalau misalkan lagi pengen semangat itu dengerin lagu-lagunya fanfare, lagu yang ceria. Bayang sebelahnya kalau misalkan lagi pengen tenang, pengen nyaman, dengerin lagu-lagu relaksasi. Masnya sebelahnya kalau lagi pengen sedih, ngaca. Banyak lah di sini juga kalau lagi galau dengerinnya lagu-lagu mellow. Ya tambah galau loh. Ya kan abis diputusin dengerin dengerin lagunya lagu Adele. Wah, pengen semacam termotivasi katanya. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. CD-nya scratch. Bajakan yang lo beli. Kalau lagi galau gitu dengerin lagu yang ceria. Dengerin lagu anak-anak biasanya ceria semua tuh. Misalkan lu habis diselingkuhin sama pacar lu gitu kan, nyanyi aja langsung. Ketemu gap sama pacar lu selingkuh gitu. Lihat pacarku dia main gila, jadi kekasih kok tidak setia. Setiap hari ku doakan dia, semoga mati keseruduk becak. Becak tabrak pacar saya. Aku pergi ke jalan, mau ketemu mantan yang pernah selingkuhan sama temen sekosan. Aku ambil senapan, tembak mantan di depan. Mantan, lu mati duluan. Anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang lebih ngefans bukan lagunya sih, orangnya yang di fansnya, bukan musiknya sih. Gue pernah nonton konser Afgan. Sebelah gue histerisnya bukan main. Afgan baru keluar panggung dia teriak Afgan. Afgan lambain tangan. Afgan nyanyi terlalu sadis caramu. Ini idola lu lagi nyanyi, kenapa lu nangis? Bagaimana ntar kalau dia nangis, lu mau nyanyi? Iya, lebih ngefans sama idolanya kayak fans-fansnya ada di sini JKT48 fansnya. Wota.
Gua nggak yakin sama Wata-Wata suka sama JKT karena lagu-lagunya. Gue suka lagunya keren-keren. Tapi gue nggak ngerti sama yang nonton, ya macam-macam yang beginian lah. Kalau ada JKT di sini pasti